Baik, kita lanjutkan lagi materi kita di pembelajaran ibadah maliyah. Setelah kita mengetahui mengenai perintah infak, pahala yang dijanjikan Allah ketika kita berinfak, syarat infak diterima oleh Allah, dan kriteria harta yang kita infakkan, maka setelah itu kita mencoba untuk memotivasi diri kita agar ringan untuk berinfak. Mengapa begitu? Karena selama ini barangkali ketika kita mau berinfak itu rasanya berat sekali. Di dalam benak kita ketika kita mau berinfak banyak statement-statement, pernyataan-pernyataan yang memberatkan kita untuk mengeluarkan uang untuk berinfak. Contoh saja misalnya ketika kita mau berinfak, ada bisikan dalam hati kita, kamu kan belum kerja, kamu uang aja masih minta sama orang tua. Nah, itu bisa jadi akan muncul pertanyaan-pertanyaan semacam itu dari dalam diri kita sendiri. Sebenarnya apa yang terjadi ketika itu? Yang terjadi adalah sebagaimana disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 268. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan. Wallahu wasi'un 'alim. Setan menjanjikan kepada kamu kefakiran atau kemiskinan dan memerintahkan kamu untuk berbuat keji, yaitu kikir. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Padahal Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Jadi yang membuat kita berat untuk berinfak itu setan. Setan mana? Setan itu ada dua, dari diri kita sendiri atau dari golongan jin. Nah, kebanyakan yang paling banyak perannya itu setan dari diri kita sendiri, yaitu nafsu kita. Nafsu kita selalu membisikkan kita untuk itu, ya, untuk menghindari infak, untuk tidak berinfak karena banyak kebutuhan ini itu yang belum kita penuhi. Maka singkirkan semuanya. Ketika kita menyingkirkan semuanya dan kita kemudian bisa berinfak, maka Allah akan menjanjikan ampunan dan karunia yang besar bagi kita. Nah, itu yang kita kejar, janji Allah. Maka coba kita motivasi diri kita bahwa infak itu tidak akan membuat kita miskin. Meskipun ada iuran ini itu, ya, tapi karena kita infak tidak akan justru membuat kita miskin itu. Tidak ada begitu itu. Kalau kita tengok faktanya, tidak pernah ada cerita orang yang rajin sedekah ternyata dia jatuh miskin. Itu tidak ada. Justru sebaliknya, orang yang rajin bersedekah banyak kemudahan-kemudahan hidup yang ia dapatkan. Nah, itulah janji Allah, ya. Uang yang kita sedekahkan tidak akan menguap begitu saja. Uang yang kita sedekahkan justru Allah akan membalasnya berupa pahala atau kemudahan-kemudahan kita dalam mendapatkan rezeki. Jadi itu pasti. Ya, tidak seperti uang kalau kita buat beli jajan. Mungkin ketika itu kita akan enak menikmatinya, tapi setelah itu nguap, nggak ada rasanya. Dan itu akan kita buang dari dalam diri tubuh kita, ya. Tapi kalau bersedekah, kalau kita infakkan, dia akan jadi sesuatu yang berharga. Dia akan menjadi celengan kita untuk menuju akhirat. Maka jangan takut miskin karena sedekah. Infak itu tidak menunggu kita kaya. Kalaupun hari ini kita belum bekerja barangkali, atau gaji kita menurut kita pas-pasan barangkali, itu tidak menjadi halangan kita untuk berinfak. Infak itu nggak nunggu kaya, ya. Tidak ada syarat infak harus kaya, itu nggak ada. Kalau zakat memang iya, zakat itu ada syarat, harta yang dimiliki sekian, ada kemampuan secara finansial. Tetapi untuk infak tidak. Bahkan infak ini, ketika kita berinfak dalam keadaan sempit, justru itulah tantangan bagi orang-orang yang bertakwa. Dijelaskan di surat Ali Imran 134. Yang artinya salah satu tanda orang bertakwa itu orang-orang yang berinfak baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Jadi tidak harus kita berinfak itu dalam keadaan ketika kita punya atau lapang. Ketika kita tidak punya pun, berapapun punyanya, ketika kita sempit,
itu kita tetap diperintahkan untuk berinfak. Justru disitulah tantangan bagi orang-orang yang bertakwa, bagaimana dia bisa tetap berinfak meskipun dalam keadaan sempit. Maka jangan hanya karena kita merasa miskin, justru itu membuat kita enggan untuk bersedekah atau berinfak. Ya, tidak ada halangan. Tidak ada syarat infak itu harus sekian puluh ribu rupiah misalnya, tidak ada. Berapapun yang kita miliki, itu yang kita keluarkan. Allah pasti akan membalasnya. Infak dikala lapang itu biasa. Bagi orang-orang kaya, kalau dia infak itu sesuatu yang biasa. Tetapi bagi orang-orang miskin, ketika dia sanggup untuk berinfak, maka itulah yang luar biasa. Ya. Maka coba kita biasakan setiap hari untuk berinfak. Ya, tidak perlu menunggu kita kaya. Kalaupun kita kaya, tidak ada jaminan kaki kita ringan untuk, tangan kita ringan untuk berinfak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang artinya, tidaklah seorang hamba memasuki waktu pagi pada setiap harinya kecuali ada dua malaikat yang turun. Malaikat yang pertama mendoakan, ya Allah, berikanlah ganti bagi dermawan yang menyedekahkan hartanya. Sedangkan malaikat yang kedua memohon, ya Allah, musnahkan harta si bakhil. Nah, ketika pagi ada dua malaikat ini yang turun. Maka jangan sampai ketika kita melewati pagi kita, justru kita didoakan oleh malaikat yang kedua. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kita usahakan setiap pagi kita sedekah. Yang biasa sholat jamaah subuh di masjid, jangan lupa ketika berangkat bawa uang untuk infak. Atau kalau tidak pernah jamaah di masjid, ya minimal kita punya kotak infak di rumah, kemudian kita masukkan infak setiap pagi sebelum kita berangkat kerja atau berangkat kuliah. Ya, berapapun itu, kita punya, adanya 500, masukkan 500, adanya 2000, masukkan 2000. Ya, berapapun yang kita punya. Nah, kemudian di hadis lain, Rasulullah sangat menganjurkan para wanita untuk memperbanyak sedekah. Ya, berdasarkan hadis ini yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai para wanita. Jadi ini ditujukan khusus bagi wanita. Bersedekahlah. Ya, tasaddaqna. Bersedekahlah. Karena sesungguhnya aku melihat kebanyakan dari kalian adalah penghuni neraka. Lalu ada sahabat perempuan yang bertanya, loh, kenapa Rasulullah? Kok kebanyakan kita masuk neraka? Nah, Rasulullah menjawab, kalian sering mencela dan mengingkari pemberian suami. Kemudian yang kedua, kalian atau para wanita itu memiliki dua kekurangan, yaitu kekurangan pada akal dan agama. Kekurangan pada akal ditunjukkan dengan persaksian perempuan yang bernilai setengah dari laki-laki, sedangkan kekurangan kedua, kekurangan pada agama, ditunjukkan dengan perempuan itu tidak sholat dan tidak berpuasa ketika haid. Maka karena kekurangan-kekurangan inilah, maka Rasulullah memotivasi kita untuk memperbanyak sedekah untuk menutupi kekurangan-kekurangan agama kita. Ya. Jadi justru perempuan itu harus banyak sedekah. Perempuan itu jangan pelit sedekah. Biasanya yang pelit itu perempuan biasanya. Ya, yang banyak pertimbangan, belum beli inilah, belum inilah dan seterusnya, sehingga memberatkan kita untuk sedekah. Maka ketika kita tahu hadis ini, Rasulullah memotivasi khusus untuk perempuan agar lebih banyak sedekahnya, maka kita coba untuk memperbanyak sedekah kita untuk menutupi kekurangan-kekurangan agama kita. Yang terakhir, ayo kita giatkan untuk berinfak. Infak itu bukan untuk orang lain, justru infak untuk menolong diri kita sendiri. Mungkin itu yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, yang penting dari materi kita hari ini, kita motivasi diri kita lagi untuk gemar berinfak. Infak bukan untuk orang lain, justru infak untuk menolong diri kita sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.